seluruh fans Williams di luar sana, saya ingin memberikan satu speech ya, kasih saya waktu sedikit ya, mungkin 1 atau 2 menit. Eh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang dialami Williams dalam 2 hingga 3 musim terakhir tentu membuat siapapun kayaknya nggak kuat jadi fans Williams. Tapi malam ini, kesabaran itu seolah terbayarkan tuntas. Welcome back to The Constructor. Saya Abu Pramasta. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa sehat selalu. Ini podcast about motorsport. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang Azerbaijan Grand Prix yang baru saja berlangsung. Dan kita tapping langsung setelah balapan gitu ya. Jadi masih seger, masih fresh gitu ya di ingatan kita semua. Dan tentu saja selamat kepada Max Verstappen untuk kemenangannya dan tak terganggu dari lap pertama. Kemudian juga selamat untuk George Russell yang lagi sakit tapi ternyata bisa untuk mengambil podium kedua dan strategi overcutnya berhasil untuk menahan Carlos Sainz dan yang lebih mencengangkan lagi adalah Williams sejak 2021 di Spa, Belgia, dan untuk pertama kalinya meraih podium kembali. Luar biasa. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi Williams ya. Apalagi saya sebagai fans Williams menantikan ini lama sekali ya. Dan ternyata Sainz duluan podium daripada Hamilton di Ferrari. Oke. Sudah bersama kita untuk mereview balapan pada malam hari ini. Ada orang lama, ada Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, senang ya, Ki, Fresh ya? banget. Senang. Yuki top 6 Ya, tuh Yuki top 6 luar biasa. Padahal tadinya udah mau podium lah tadinya. mendekati prediksi ya. Oke, oke, oke. Oke, dan sudah bersama kita juga ini TikToker yang suka live malam-malam sampai jam 12 gitu ya. Ngebahas banyak motorsport dan beliau ini adalah seorang tifosi. Ada Bang Ahrel. Halo Bang Ahrel. Halo, Gimana kabarnya Bang halo, Ahrel? Fik. Alhamdulillah, gue sehat. Ini nih, ini empat besar, empat Empat besar, besar. teman-teman. Oke, dan Gimana kayaknya akan digeser rebutan digeser P2 itu konstruktor kayaknya sama Iya, Ferrari. udah digeser nih. sebagai tifosi aku tepok jidat jadinya nih. Aduh, astagfirullahaladzim. La Digeser nih. ilaha illallah. Oke, oke, oke. Nah, mari kita memulai dari memberikan poin atau rating untuk balapan malam hari ini. Mungkin dari Mas Dwi dulu, mau ngasih berapa? Skala 10. 8. 8, oke. Pripun? 8. Apa, kenapa? Walaupun di tengah agak boring Ya, ya. Mungkin di awal-awal chaos ya. Piastri ya, nabrak tembok lah. Si Alonso jumpstart lah. iya, Apalah segala macam yang collision Nico sama Ocon. Iya, Nico sama Ocon kali ya, tadi iya. lupa. Ini kosong Nico apa sama ya? Ocon, terus ke pertengahan agak boring, akhir seru pas pada battle pit stop, Iya, pada battle pit battle pit stop. stop di akhir-akhir Terutama setelah kereta-keretaannya Lawson. keretanya Lawson dan tiga besar yang lama banget nggak pit. Betul sekali. Gitu ya, tiga orang ini ngapain gitu di depan? Tiga orang Sumpah, ya bannya akhirnya awet Yuki bener. Yuki kegusur juga sih si Yuki kegusur Mm-mm. dan Russell unbelievable juga bisa overcut si Sainz Iya, betul. dengan Oke. segitunya overcut si Sainz dan yap Max menang itu nilai plusnya 8. Aku beri 8. Oke. Bang Arel mau ngasih rating berapa untuk balapan malam hari ini dalam skala 10? 9 pas. 9 pas. Oke, kenapa? Karena ya awal-awal sih kita dibuat terkejut ya. Ya Betul. kita tahu Piastri crash. Itu hal yang benar-benar gak aku duga-duga sama sekali. Asli. Banget sama. Kaget tiba-tiba kok dia di belakang dia yang gitu. selama ini konsisten poin, ternyata dia nihil poin akhirnya. Betul. Ini hill point di tempat last year dia menang. Nah, Iya, betul. itu, itu ngecewain sih itu. Nah, kalau Terus saya ya, boleh gimana gimana? terus ada lagi ya kereta-keretaan Lawson gitulah. Mm-mm. Terus Russell akhirnya bisa overcut.
Sainz. Betul. Oke. Walaupun start di belakang Antonelli sama Lawson. Wow. Kemarin gue lihat aku lihat di IG kayaknya, nah tadi apa kemarin ya? Si Russell infeksi pernafasan bagaimana itu lupa. Iya, sakit Ada pokoknya. masalah, sakit katanya. Dia media dia habis kualifikasi aja nggak ikut katanya. Nggak ikut, iya. Sakit Media dia. dia habis kualifikasi dia nggak ikut. Dia istirahat ya. Sedikit sulit buat Russell tapi ya podium Mungkin ini akan lumayan lah. jadi balapan paling solidnya dia sepanjang musim ini gitu. Karena dia dengan keadaan yang nggak begitu fit, bisa kemudian mengambil hasil terbaik gitu ya. Dan hasil terbaiknya adalah P2 gitu ya. Oke, kalau saya boleh ngasih rating untuk balapan malam hari ini, mungkin saya bisa kasih 8,5 lah ya gitu. Satu, ya Sainz podium itu. Williams untuk pertama kalinya sejak Spa 2021. Kemudian yang kedua adalah mungkin karena ini ya apa chaos di awal gitu ya. Eh, Piastri jumpstart, kemudian merespon Piastri jumpstart, akhirnya Alonso ikutan jumpstart, kemudian tiba-tiba nubruk dan macam-macamnya. Pokoknya itu chaos lah gitu lah. Nah, pertengahan sama, saya setuju agak boring memang gitu ya. Tapi di akhir-akhir itu sangat-sangat seru ya, battle apa namanya dari 5 ke belakang, terutama 5, 6, 7, 8, 9 tuh saling battle itu kereta-keretanya Lawson. Dan kayaknya Lawson tuh ngeri ya, apa namanya bawaannya tadi ya, tumen-tumenan loh gitu. Makanya kita mengingat Iya, lagunya tuh. Lawson, I'm Liam Lawson. Oke, oke. Dan menahan apa? Yuki seberapa lama itu, menahan Yuki, Yuki Ya. menahan lama ya, orang yang digeser seatnya geser posisinya juga kan. Nah, iya bener. Harusnya Red Bull bisa double stack itu. Game Betul. sejauh gitu double stack harusnya bisa. Iya. Tapi mungkin Ya mungkin Red Bull nggak mau meminimalisir ambil resiko resiko kayaknya. lah, mungkin meminimalisir resiko mungkin Iya. daripada dia double stack dan terjadi ya hal-hal yang nggak Tidak dia diinginkan. inginkan, kan mending ya mengorbankan salah satu lah. Iya. Toh juga kan sebenarnya kan apa ya? Emang eh, nggak bisa ngarep banyak sama Tsunoda. Tapi untuk kali ini tuh kayaknya memang ya udah cukup lah gitu hasil segitu tuh. Walaupun nggak bisa dapat podium, tapi kan itu juga kan apa ya bagian dari balapan yang solid juga gitu kan. Nah, dan juga ini top 3 nih lama banget ke pitnya. Tadi saya tuh sampai mikir, gila ini top 3 kapan pitnya gitu ya. Ini Verstappen dengan gap 14 detik nggak mau ngepit nih gitu. Mikir-mikir gitu kan. Kayak Ya, gitu. nunggu sampai jamnya 30 detik kan belum nge kali ya. Iya, oke, 30 detik baru ngepit kan kurang ajar 32 Verstappen. kali ya tadi ya, lupa. Iya, kayak gitu. Oke, mari kita memulai pembahasan malam hari ini. Kita nggak mau bahas balapannya dulu, tapi kita mau bahas sesuatu yang bikin kita lelah mata kemarin. Kualifikasi. Molor sejam gara-gara 6 kali red flag. Ngawur itu semua. Itu kayaknya eh, the most apa ya? The The most most red flag crash in in the qualifying. in session, in the qualifying session. The most red Iya, flag in one qualifying in all qualifying session. betul. Nah, 6 kali red flag gitu ya. paling lah, paling banyak dulu lima di mana sih lupa terakhir. Nah, sekarang Paling banyak 5 dikarain sama ini. Brazil 2024 lah tahun lalu Brazil. 4 oh atau 5 iya. kali ya? Oh 4 iya. atau 5, 5 ya, 5 kayaknya. Itu 5. Lima. Kalau tak hitung tiap sesi 2 orang crash kali ada kan. Iya kayaknya. Ha-ha. Ya, mari kita membahas dulu apa yang membuat mata kita lelah kemarin gitu ya soal kualifikasinya. Dan sayang sekali Tahu sebenarnya lah. bagi seorang Oscar Piastri gitu ya, dia crash gitu ya di Q3. Kemudian Leclerc yang jadi tumpuan para tifosi malah nubruk gitu ya. Dan I'm stupidnya keluar lagi tuh. Walaupun bukan I'm stupid sih ya, tapi ya gitulah. Nah, mungkin saya ingin memberikan Marahin. pembahasan kualifikasi ini ke tifosi dulu nih, ke Bang Ahrel dulu. Gimana Bang Ahrel ngeliat kualifikasi kemarin? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, bener-bener dah. Kemarin itu ngelihat Hamilton yang gagal masuk Q3 aja. Onde mande, dasar. Puyeng gitu pasti. Puyeng, parah. Terus belum pas udah masuk Q3, Leclerc, iya toh, nge-crash. Bener. I am stupid.
Tapi emang Makanya biar biar gak ada biar nggak terlalu kesel nih, biar gak sampai sampai gak kebawa kesel Mm-mm. ikut nobar ini nih. Makanya pakai ini nih. Oke, tapi itu Mercedes. Oke, oke, oke. Tapi emang apa ya? Itu kayaknya emang so far jadi kualifikasi paling chaos yang pernah saya tonton sebagai seorang fans F1 gitu ya. Tadinya Brazil tahun kemarin tuh, tapi ternyata ada yang lebih chaos lagi. Dan itu nggak hujan BTW ya. Jadi kalau hujan tuh Iya. mungkin kita masih bisa memaklumi bahwa itu oke lah, karena hujan mungkin kacau lah. Tapi ini nggak hujan, kering dia, walaupun sempat di prank mau hujan gitu. Tapi untuk sebuah kualifikasi di race kering tuh, apa di track kering tuh kayaknya yang paling chaos kayaknya ini Azerbaijan ini gitu. Dan Albon kemudian habis itu Gasly, Colapinto, terus dari dari Gasly, Nico, Colapinto, terus ke oh ya Nico di Q2 kalau nggak salah ya. Q3, Nico Q2. Q1, Q1, Oh di Q1. Q1. Niko gagal Q2, Niko Q1. Oh, Oh Q. Nico Q1, oke. Terus di Q2 ada nggak ya crash? Kayaknya nggak ada ya di Q2. Itu Berman. Oh, Berman, ya, Berman, terus, nah, apa namanya, di Q3 ini nih, yang bikin semua orang merenggut nih ya, Leclerc satu gitu. Habis Leclerc, red flag, mulai lagi, Piastri. Ini benar-benar, apa, Dua duka kali mendalam. cium tembok Piastri, gengs. Bener-bener dah. Kualifikasi balapan sama aja. Iya, apa ya, ya gitu deh. Tapi nanti kita akan bahas soal Piastri kenapa gitu ya. Oke, Mas Dwi. Kalau kata orang Korea mah samjubong, sama juga bohong. Sam Jubong sama juga bohong. Nggak ada apa-apanya. Oke, Mas Dwi, pripun Mas Dwi soal kualifikasi kemarin Mas Dwi? Ya, iya, pasti. Ya. Em, dengan di prank hujan kemarin mungkin Q3-nya yang agak kacau ya. Em, karena semua crash pas flying lap, pas lap Nah, itu. kencangnya mereka, dan eh, Lawson sempat ngeluh di Q3 ya, Q3 ya. Iya di Lawson Q3 ha. gripnya kayak es katanya. Di beberapa Oh, tikungan kaku. gripnya kayak es. Walaupun dia bertahan sih malahan. Eh, dengan ya ada apa namanya, crash di Q1, semua sesi ada crashnya nih kayaknya. Iya, hampir di semua. semua sesi ada di semua sesi ada crashnya. Semua. Dengan kayak gitu, hmm, kemarin Q3 chaos banget, waktunya mepet banget, udah mau mepet Iya. banget, beneran beneran mepet banget. Cuma Kukira 3 menit sekian kalau nggak salah. 3 menit sekian, kukira Sainz bakal Sainz podium nih, Sainz pole nih, nggak ada yang bisa ngejar, waktunya mepet kan. Tapi ya, keajaiban Tuhan mungkin, keajaiban Tuhan mungkin akhirnya Anomali dari Belanda. ada wali, mungkin keajaiban Tuhan mungkin, alhamdulillah Verstappen pole, Miracle. Sainz tetap di dua, tiganya Lawson. Ya, Iya. dan nggak ada yang kekejar sama sekali. Dan Nuts di Hamilton, wah, kacau, 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 Hamilton kacau. Di Gimana? Q3 bagus, di Q1 bagus beneran, di Q1 bagus, di Q2 ya nggak tahu, karena nggak bisa nge-flying lap, nggak bisa manfaatin flying lap, atau dia ada kesulitan di sektor, kayak sektor 2 deh, sektor 2 ke sektor 3 deh kayaknya. Hmm. Tapi Sektor 2 ke sebenarnya sektor agak 3. khawatir juga kemarin pas Q2 itu karena kan yang dari apa namanya yang lap time-nya dihapus kan lap terus tuh karena track limit kan. Mikir, ini paling Leclerc yang nggak lolos ini. Aku Nggak malah taunya Hamilton yang nggak lolos karena apa di detik-detik terakhir bisa catatkan lap time dan akhirnya Hamilton tergusur ke 12. aku deg-degan Q1 malahan. Antonelli 2 kali dia flying lap, nggak ada yang bener sama sekali. Satu kali, dua Iya. kali loh. Satu kali nggak ada yang bener kan, track limit. Hmm. Akhir-akhir sesi, yep, up to P4, yep. Cepet beneran, beneran, walaupun bukan fans Mercedes ya, tapi gimana gitu, dia lihat dia di beberapa balapan kemarin, dengan pressure yang gede, kira Bahkan Pak pressure yang Toto gede. sampai turun gunung loh.
yang kemarin itu. Iya. Sampai Usahanya buat ngomeli satu, langsung di radio, bayangin. lihat, ya please dia cuman pengen satu clean lap, udah selesai. Mm-mm. Dia cuman pengen satu clean lap. Kalau dari aku ya chaos, chaosnya parah banget dan unexpectednya Hamilton. You know Hamilton kuat di Q3, Q1, tapi yep out Q2. Oke. Tadi kenapa Bang Harel mungkin ada yang mau dikomentari dulu? Ya, gitulah Hamilton dengan embel-embelnya L next time. Ya, next. No, M useless bersatu dengan M stupid. Yang useless tuh di mana sih dia ngomongnya itu? Hungari Hungaroring, kayak Oh, Hungari, di Hungaroring. Hungar. Oh iya, Hungari, di Hungaroring. Iya, 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 ingat. Hungari dia nggak bisa naik, dia di stuck di 11. Oh iya. Tapi fun fact-nya dia di track-track favorit dia pas Ferrari malah kesulitan ya kayaknya. Ya, mungkin nggak cocok Track kali sama mobilnya. track, track favorit dia Hungaroring, Baku, Baku, Baku ya cocok sih. Kadang-kadang dia Harus podium ada. di sana. Oke. Eh Q3 kemarin tuh sebenarnya pas akhir sesi Q3 itu sebenarnya tuh udah mulai bingung tuh. Ini dengan waktu yang cuma 3 4 sekian, apa 3 menit sekian detik ini emang bisa tuh. Oke, apa aja pada ngambil flying lap lah gitu kan. Dan mikir ini kayaknya Sainz Paul ini kan gitu karena udah nggak mungkin kejar gitu kan dengan waktu yang ada. Nggak taunya mas-mas Belanda gitu ya. Kayaknya Red Bull ini apa ya secara secara performa di dua balapan terakhir nih kayaknya ngeri juga nih karena Baku itu kan secara karakteristik dia kan banyak lurusannya kan gitu. Dan kayaknya emang kekuatannya Red Bull dalam apa sekarang atau yang bisa dimaksimalkan sekarang ya trek-trek yang banyak lurusannya ini gitu. Kayak Baku, terus kemarin Monza, terus nanti mungkin yang banyak lurusannya ada Austin, Las Vegas, Las Vegas, ya gitu-gitu. Yang bisa dimanfaatkan oleh Red Bull untuk ya mungkin ngambil kemenangan lah buat pelipur lara karena udah nggak mungkin bisa bersaing di Constructors Championship gitu ya. Kayak gitu. Ya sebuah Q3 yang sebuah qualifying yang sangat-sangat kacau sekali. Oke, kita akan bahas per tim dulu ya. Mungkin kita akan mulai dari mana dulu nih enaknya. Oke, mungkin dari Red Bull dulu ya. Dari Red Bull yang menang gitu ya. Tapi apa ya? Ini membuktikan bahwa sebenarnya Red Bull tuh nggak bapuk-bapuk amat sebenarnya gitu. Cuma emang Red Bull itu cuma bisa menang di apa namanya? Cuma bisa menang di track-track yang karakteristiknya cocok gitu. Salah satunya adalah yang lurusannya banyak gitu. Dan kayaknya emang Honda itu terutama sedang dipegang Red Bull ya itu track recordnya emang jago di lurusan gitu. Nah, pripun Mas Dwi melihat Red Bull di apa namanya di Baku dan terutama di eh, dua balapan terakhir kualifikasi. di sini sama di Monza kemarin. Monza dan Baku. Eh, Keunggulan Red Bull diekspos banget sih di sini keunggulannya. Trek lurus panjang, sektor-sektornya bisa dimanfaatkan Red Bull. Dan melihat Monza itu momentum yang baik setelahnya menang dengan gap 19 detik Betul. dengan chaos-chaosnya tim ordernya McLaren. dan Dibahas lagi. dan untuk Baku mungkin lihat aku lihat dari FP, aku udah nggak yakin dulu sebenarnya FP awal, tapi itu bukan acuan sih kayaknya. FP dari awal mungkin hanya stuck di top 10, tapi akhirnya di qualifying dengan keadaan yang chaotic banget, bisa lah memanfaatkan itu buat pole dan akhirnya double Q3 dengan Yuki P6, star terbaiknya di Red Bull sejauh ini. Betul. P6 dan finishnya P6 juga. Dan overall balapannya setelah sekian lama kita melihat Max Grand Slam lagi. Setelah sekian lama kita melihat Max Grand Slam lagi. Paul menang fastest lap and lead every lap. Nah, betul. Dan itu nggak terganggu loh itu dari apa? Nggak ada. Dari first lap sampai final lap nggak terganggu sama nggak sekali. nggak ada gangguan sama sekali. Mungkin sedikit
chaotic di awal karena ada safety car tadi, tapi Iya, setelah safety car, nggak ada yang bisa ngejar sama sekali. betul. McLaren, Ferrari, Mercedes, agak Bahkan Ferrari ketinggalan. itu sekarang apa namanya lawannya bukan Red Bull, bukan McLaren, bukan. Lawannya VCAT. Nah, itu Lawannya tim sekarang bebas, lawannya tim Ferrari itu kita sekarang. dong, tim kita dong. Mungkin overall setelah dua momentum ini next time next time Singapura. Tapi Singapura aku kurang yakin soalnya teks Singapura itu bumpy pertama, Betul. bumpy dan Red Bull terekspos sekali dari 2 tahun lalu kelemahan mobil mereka di Singapura Iya. 2024, 2023 apalagi dengan ya setelah dominasi-dominasi sangat Tiba-tiba kesulitan di ada anomali dari kuda sangat jinak yang merah. sangat sangat ya unexpected untuk Verstappen dapat di posisi segitu dan satu-satunya balapan dia nggak dapat podium atau itu. Iya. Dan 2022 dia juga kesulitan di situ walaupun ya overall finish P2 atau P3 lupa aku. Hmm. Ya Oh. 2024 juga sama ya mungkin ya harapannya bisa menang lagi tapi susah. Ya Oh. mungkin next Las Vegas, Las Vegas, Austin masih bisa ada harapan lah. Tapi kalau untuk Hmm. Singapura, Red Bull masih kurang untuk Hmm. masalah di sirkuitnya kurang cocok sama karakter di Red Bull. Lebih ke kalau mau maksimalkan malah Ferrari sih kayaknya. Hmm. Tapi Mas, saya mau mengulang pertanyaan saya 2 minggu lalu soal Lauren Makis. Masih masih bersedia ngomong nggak kalau nggak ada ngaruhnya atau ngaruhnya dikit? Mungkin hari ini aku bisa menarik omongan itu ya, menarik omongan itu dan Oke, aku oke. bilang yes, sangat berpengaruh untuk hari ini. Mungkin di baku hari ini manajemennya lumayan bagus daripada manajemen pas ya Bapak Horner, Iya, Bapak Warner. Bapak Horner di Bapak yang ngembat pegawainya sendiri. ya, mungkin mungkin baru lihat ini bisa memaksimalkan dua drivernya di top 10 ya maksimalin poin lah istilahnya buat Hmm. ya paling nggak mempertahankan posisi mereka di posisi 4 lah Oke, oke, oke. overall. Jadi aku mau narik omongan aku yang 2 minggu lalu mungkin aku ngomong ya pengaruhnya dikit tapi ternyata yes boom Oh, pengaruhnya sangat sangat terlihat. iya. Dan memang sebenarnya dengan apa dengan profil seorang Lauren Makis yang adalah seorang engineer gitu ya, dan dia lebih ngerti teknis, harusnya kan apa ya hal-hal kayak gitu tuh detail-detail tuh bisa ditangani lebih bagus gitu, lebih proper lah gitu. Iya Nah itu lebih proper kelihatan. daripada mungkin Horner lebih ke Kalau tuh manajemen dia, planning manajemennya tapi kalau teknis dan manajemen lebih yes lebih bagus Lauren Makis lah. iya. Tapi setelah ditinggal Makis pun Cup juga bagus dikelola sama Alan Permen. Mm-mm. Ya, tapi Alan Permen toksik nggak sih, Dun? Nah itu nanti kita tanya tuh siapa yang pernah bahas Alan Permen. Oh, Bang Narma, nanti kita tanya Bang Narma aja. Kira-kira Ya, Alan Permen. toksik dulu nggak sih? Pas jadi race engineer-nya Kimi kali ya, lupa. Kimi dulu. Yap, Oh, itu kalau Red Bull ya untuk jaga momentum untuk next balapan ya mungkin fans Red Bull maaf maksud saya juga jangan hmm. berharap ya. Jangan berharap buat minggu depan ya, jangan berharap. Ya, menang alhamdulillah, podium alhamdulillah, ya poin syukurin aja. Oke, oke. Oke, sekarang kita mau bahas Ferrari nih. Kita tahu secara record salah satu pembalap atau sorry, satu-satunya pembalap di track ini dengan raihan pole position terbanyak di track ini adalah Charles Leclerc gitu. Walaupun dengan catatan pole positionnya yang tidak pernah bisa dikonversi ke kemenangan itu kemudian dia dijuluki sebagai PDMK kan, pole doang menang kagak gitu kan. Nah, tapi di musim ini kayaknya Ferrari datang dengan
FP1-nya sih lumayan ya gitu, walaupun FP2, FP3-nya mulai goyang gitu ya. Dan itu sudah terlihat, dan akhirnya semakin terlihat di kualifikasi yang mereka tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Dan di balapan tadi pun juga tidak bisa berbuat banyak gitu. Nah, Bang Ahrel gimana ngelihat Ferrari eh, dari Wah, FP1 sampai balapan gimana, Bang Ahrel? gak bisa berkata apa-apa dah. Asli, asli. Ah, ya Mau tebak Allah, ya jidat Allah. jadinya. Dikir tuh kayaknya, dikir sepanjang malam. Iya, itu dia tuh. Kayaknya harus pembalapnya tuh kayaknya tuh mau Hamilton atau Leclerc harus mandi kembang 7 rupa deh kayaknya. Masih ketempelan Sahroni. Sarani kali. Tapi maaf ya aku masuk ya, Mas Akral ya. Iya. Kemarin sempat ada media atau ya media sosial F1 yang nge-highlight masalah Azerbaijan 2017 yang si Ricciardo start 2010 yang Ah, yang iya, iya, nge-highlight iya, kat iya, iya. Ah itu. yang nge-highlight katanya Ferrari mungkin bisa karena dejavu karena 2017 kan Ricciardo nggak bisa perform bagus dari awal season, ya pace-nya kurang tapi akhirnya bisa menang di Azerbaijan. Nah, dan itu lagi-lagi hanya menjadi harapan palsu. Mimpi basah. Ada yang posting satu dua bingung kali. Leclerc aja yang punya rekor. Dia tuh pole dari 2021 sampai tahun lalu ya kalau aku Iya, nggak salah. tahun lalu juga Itu Paul. Ya 4 kali. sama sekali loh benar-benar dah asli demi Allah. Leclerc, Leclerc. Tapi abang Tapi sendiri ngelihat nggak apa yang jadi problemnya Ferrari sepanjang dari FP1 sampai apa sampai race tadi tuh kayaknya kok Ferrari ini gimana gitu. Ini mah satu kata deh. Jumat membara. Sabtu apa ya? Sabtu nggak tahu kemana. Merana. Sabtu Sabtu bingung mau kemana. Minggu Minggu-minggu. mer Minggu merana. Senin mengheningkan cipta. Ya Astagfirullahaladzim. mungkin tifosi hanya bisa jumawa hari Jumat kali. Yang Iya. jumawanya di hari Jumat. Mister hari Jumat. Tapi eh, di grup WhatsApp kayaknya Mas Bayu di grup WhatsApp yang sama juga kayaknya ya. Evan Nusantara kan Iya, kayaknya ya. heeh. Itu kan pernah tak ngomong gini. Sama Bang Ahrel juga di grup WhatsApp yang sama kan. Jadi tak ngomong gini. Ya. Kalau seandainya free praktik itu ada poinnya, maka Ferrari adalah tim yang paling banyak poinnya. Karena dia Iya, gacornya di hari ini. Jumat. Itu Ini. dia. Itu dia. Sekarang sekarang nggak ada kayak gitu, nggak ada Nah, dari ini. dulu nggak ada. Heeh. Sayangnya itu. Ya. Kayaknya itu ya mungkin aku nggak yakin aja. Ya next year is our year. Bukan begitu Mas Akrel? Iya. Pokoknya ya itu aja tuh slogan yang diterusin next year is our year. Jangan lupa lagi di tahun apakah next time lagi nih. Nggak tahu. Apalagi sama rumor Mercedes bikin rumor mesin terkuat, ya Allah. Nah, Bikin itu rumah mesin dibahas nanti. terkuat, katanya Itu dibahas. biar nggak ada engineer datang ke Ferrari katanya. Itu bahas nanti aja. Sekarang fokusin itu dulu. Oke. Saran saran aku ya buat Ferrari ya, saran aku buat Ferrari. Perbaikin dulu internal mereka, baru Oh. cari driver. Emang Hamilton Ya, tidak cukup apa mumpuni untuk bisa membawa Ferrari lebih jauh? Ya kalaupun pembalapnya bagus, ya mau Hamilton kayak Leclerc kayak, tapi kalau orang-orang di garasinya, orang-orang di balik drivernya itu pada gak bagus, ya gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ferrari ya, aduh ini kasihan sekali ya tim ini ya, tim kuda jingkrak yang terakhir juara pembalap 2007, terakhir juara konstruktor 2008, kemudian selalu di momen-momen hampir juara gitu ya, tapi nggak dapat dapat gitu runner ya. runner up mulu Runner udah up terus. pokoknya. Udah kayak Arsenal lama-lama ya. Ya, iya, Lebih ke puasa MU gelar. sih, lebih ke MU sih. Kalau di Aduh, zaman Bang. 2000-an tuh yang sering runner up tuh justru malah Liverpool ya kalau nggak salah ya. Iya, Heeh.
Gerard Du- kepleset lah kayak Itu gitu. 2007. Terakhir terakhir Ferrari juara. Mm-mm. Umurku baru berapa ya? 2007, aku lahir 2007 bulan April. Baru berapa bulan umurku beneran. Lah, Wah, maaf ya, maaf kata ya guys, maaf kata teman-teman. Kayaknya sih Raikkonen itu juara juara Ferrari terakhir kali WDC itu aku kayaknya TKB, terus Ferrari terakhir konstruktor, aku kelas 1 SD. oh iya. Waktu Ferrari terakhir konstruktor gue baru bisa jalan kali. jadi it's been long time berarti ya. Sudah Long lama time. sekali. 18 sampai 19 tahun lalu, bro. Hmm. Waduh. Oke, oke, oke. Ya, jangan lama-lama membahas Ferrari karena bikin pusing ya. Itu dia. Oke, kita akan geser ke tim papayah McLaren. Dan sebenarnya ini tuh kayak membuktikan sesuatu ya ke kita bahwa ternyata McLaren tidak sedominan itu, gitu ya. Setidaknya di free practice ya oke lah gitu, mungkin ya free practice. Tapi di qualifying kelihatan jelas bahwa McLaren kayak nggak ada pace-nya, asli nggak ada pace-nya McLaren tuh. Maksudnya terlepas Piastri nubruk ya gitu, terlepas Piastri insiden ya. Tapi Norris yang apa namanya, yang harusnya punya kesempatan untuk ngejar poinnya dengan Piastri, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, dia di qualifying itu P8, P8 apa P7 dia? P8 kalau nggak salah ya. Norris tuh kalau nggak salah P8 apa P7 gitu, mungkin bisa dicek. BTW Mas Dwi itu apa mic-nya masih masih tutup itu. Lupa, lupa, maaf, maaf. Di atas 8 kali, 8. Iya, soalnya 8. dua bawah udah pasti untuk Piastri sama Leclerc. Leclerc Ya, 10, 9 Piastri 10. 9. Ya, Heeh. atasnya itu. 7 siapa ya kalau diurut ya? 8 Norris, 7 Pokoknya satu Verstappen, dua Sainz, tiga Lawson, empat 4 Antonelli, itu iya Antonelli, 5 lima Russell, Russell, 6 Hajar. lima Tsunoda nggak sih? Oh, 5, 6 sudah 6. Oh Tsunoda 6 ya, lima lima 5 Russell, 6 Tsunoda, 7 Hajar. 7 Hajar. Oh ya, berarti 8 Norris. Nah, kayak gitu. Dan apa ya, kelihatan kayaknya ini sebenarnya membuktikan bahwa McLaren yang konon digadang-gadang apa ya, mobil Shopee yang kencang itu ternyata tidak sedominan itu ya. eh dan sudah mulai diekspos, Imola kemarin terekspos sekali, kemudian di apa namanya, Russell menang tuh. Oh, Di Kanada, Kanada. Kanada itu juga terekspos sekali, kemudian di mana? Di Monza dan terakhir di Baku ini kayak nggak ada pace-nya gitu. Nah, apa yang terjadi dengan McLaren? Mungkin dari apa dari Bang Ahrel dulu. Mungkin kalau Bang Ahrel melihat apa yang terjadi sama McLaren? Nggak tahu juga sih harus ngomong apa. McLaren yang sebelum-sebelumnya tuh mereka superior parah. Ya di luar di GP Kanada lah. Tapi tahun ini jadi tanda tanya besar nih. Kenapa mereka begini gitu loh. Padahal mereka ini loh, apa katanya mau juara lagi nih Iya, katanya. iya. Oke. Tapi Bang Ahrel, menurut Bang Ahrel, soal Ya, Piastri, Piastri eh, pas Q3 dia crash. Akhirnya start P9. iya. Pas restart dia apa koplingnya bablas atau kalau nggak salah nggak sengaja keinjak atau gimana terus akhirnya anti clutch apa anti Enggak. stallnya nyala. Koplingnya nggak sengaja kelepas, nggak Ah, sengaja koplingnya ke nggak ini. sengaja lepas akhirnya anti stall gitu dan akhirnya dia tiba-tiba di belakang gitu dan nggak ngerti kenapa dia akhirnya crash gitu. Nah, menurut Bang Ahrel apakah emang Piastri itu untuk seorang world champion tuh emang dia kayaknya masih butuh training-training lah gitu. Maksudnya belum material world champion gitu. Kalau ngomongin material World Champion sih harusnya dia bisa ya. Karena kan ya dia ini kan kalau aku lihat-lihat ya Piastri ini kan kalau di kokpit itu kan dia kan santai, smooth, tapi kenceng Hmm. gitu. Tapi Betul. ya ini nih kenapa dia begini nih gitu loh. Apa mungkin dia udah mulai kena mental gara-gara mulai dideketin Lando Norris, gara-gara kemarin dia finish di belakang dia. Iya, benar. Oh iya, ini ya Monza ya yang gara-gara itu ya, yang gara-gara swap position itu ya. Betul. Iya. Kena air pressure dari Norris kali.
Tapi emang se-pressure itu ya. Maksudnya kan jarak poinnya jauh loh. Gimana tuh Bang Ahrel? Kan emang pressure-nya segede itu kan jarak poinnya jauh. Maksudnya apa ya? Kalau Piastri konsisten bisa kali. Maksudnya itu bukan jadi sesuatu yang dihiraukan lah gitu. Mau dibilang jauh sih ya nggak tahu jauh amat kan, ya Azerbaijan ini kan udah selesai. Kan berarti sisa 7 race lagi. Dan belum lagi ada 3 kali sprint di Ah Austin, iya. di Sao Paulo, sama di Qatar. Oh bukan Singapura. Singapura tahun depan nih. Singapura tahun depan. Tahun depan sih. Oke oke. Oke. Mas Mas Bayu, Mas Dwi pripun soal McLaren ki kok ketoke kok rada elek ya? McLaren. Bahas McLaren ya Mas ya. Mungkin dia ngomong ke elek atau jelek. eh Ya mungkin aku 50-50. Dia under pressure masih jauh atau emang lagi bad luck atau apa kan. Tapi yang jelas Piastri selalu kehilangan momen di Q3. Pertama di Q3. Dia nggak dapat grip di tikungan. Tikungannya beda ya sama yang di balapan ya? Atau sama? Beda kayaknya. Yang Hmm. di kelasnya beda deh kayaknya. Dia itu yang pertama. Yang kedua, pas race anti stall, keinjek, koplingnya kelepas nggak sengaja, nggak dapet grip, kelempar, ya lock up lagi, nabrak lagi. Ya mungkin harus dibenahi dari faktor Oscarnya sendiri sih. Kalau Lando di kualifikasi emang pace-nya nggak dapet, sumpah beneran. Di Iya. menit-menit akhir dia sempat fastest bukan fastest, personal best di awal-awal doang. Hmm. Di sektor 2 nyium tembok kalau nggak salah di tikungan berapa ya? Lupa Oh iya iya sektor iya dua iya. Pas mau sektor 2 masuk sektor 3 tuh. dia Hah. gini Iya. dia gini mobilnya akhirnya agak gini kan dan Iya. Agak nge-slide mungkin dikit. mungkin kena damage dari itu dan ya akhirnya nggak bisa dan kayaknya aku notice dia hampir nabrak anu nggak sih? Dia hampir nabrak di castle section nggak sih? Dia dikit Iya lagi. kayaknya iya kayaknya iya. Dia Hah. dikit lagi dia Tipis nabrak banget. castle section. Tipis banget nabrak castle section dan ya dia nggak dapet base-nya, dia nggak dapet dan ya udah selesai dia di posisi dia naik sempat naik kan sempat Mm-mm. naik tapi akhirnya kejar sama Antonelli, kejar sama Russell, kejar sama Hajar, udah selesai. Benar. Dan dia juga harus turut dalam kereta-keretaannya Lawson. Lawson dan dia nggak bisa nyalip Yuki, you Nah, know Yuki. itu, Dia nggak itu. bisa ngalip Juki. Padahal hampir di lap berapa tadi ya? 51 atau 51 atau 50 atau 49 lupa. Dia hampir nyalip dikit lagi nyalip Yuki, tapi Yuki defense-nya bagus banget. Beneran sumpah. Dia sempat Hmm. nahan Russell berapa lap tadi. Dan Papaya itu kalau di track baku kelihatan banget kelemahannya dia kayaknya. Mm-mm. Kelemahannya Dan tuh di juga top sebenarnya speed yang dia salah satu kayaknya. yang harus dinotis juga tadi yang jadi penyebab kenapa Norris tuh agak lumayan merosot jauh itu adalah karena pit stopnya lama. 4.1 seconds. Ya, 4.1 seconds. Ah, Itu apa ya? Maksudnya, Oh, ayolah. punten, sorry, sorry. Kemarin aja tuh slow stopnya itu masalahnya Norris itu kan di left front kemarin Ya, Monza. Sekarang right front. jadi Javu aja. Cuman geser depan kiri aja, depan kanan aja dah. nyangkut-nyangkut. Nyangkut nyangkut. Ya mekaniknya perlu anu kali perlu latihan lagi atau perlu Iya. dimarahin sama bos kali. Siapa ya yang dulu kepala pit crew-nya Red Bull tuh yang ini tuh? Siapa namanya ya? Mungkin ada yang ingat. Nah, mungkin yang ingat bisa tulis kolom komentar ya. Saya lupa Yang namanya. siapa sih? Dia udah nggak di Red Bull lagi kalau nggak salah. Jonathan Whitley. Bukan, itu ininya, itu mah direktur of sportnya. Enggak, ini kepala pit Kepala crew-nya. bus tuh. yang yang kayak Ada orangnya Hamilton, gondrong dia, gondrong, pokoknya kayak gondrong kayak kayak preman itu kayak, lah. kayak Hamilton nggak sih? Iya, iya modelnya kayak Hamilton gitu lah Siapa lupa namanya. mukanya. Aduh Adalah, lupa gitu. adalah. Pokoknya yang ingat bisa tulis kolom komentar ya. Jadi itu apa? Nah itu harusnya latihannya sama beliau-beliau tuh harusnya.
Ya, Iya. mungkin hari ini 2 kali stop lambat itu, ya McLaren kacau banget. Iya. Dan kayaknya memang apa ya? McLaren tuh sekarang kayaknya udah mulai harus lebih terlatih untuk sebagai tim juara dunia gitu ya. Maksudnya gimana nih? Jadi harus diingat juga bahwa McLaren sekarang itu, mohon maaf, mungkin banyak fans Papa yang tidak suka, dan untung tidak ada fans Papaya di sini. Itu eh, apa namanya? Mereka bisa ada di posisi sekarang itu karena eh, gap competitiveness levelnya itu jauh gitu, dan mereka lebih sering farming point gitu. Nah, tapi kalau udah di momen begini, ketika kemudian Red Bull sudah menemukan momentum, Mercedes sudah menemukan momentum, Ferrari, aduh, dihitung nggak ya? Kayak gitu. Enggak. Nah, Dikit, dikit, ya dikit lah gitu. Amburadul. Beradol gitu ya. dikit Ibaratnya lah. anggaplah dua ini deh, Red Bull sama McLaren, sorry, Red Bull sama Mercedes sudah menemukan titik temu mereka untuk bisa kompetitif gitu. Maka eh, poin, walaupun poin udah nggak bisa gitu, tapi pada akhirnya ibaratnya kayak di sisa race ini akan ditampol-tampolin sama dua tim itu gitu. Kenapa? Karena eh, mereka udah nemu titik bagusnya mereka harus ngapain gitu. Nah, sedangkan McLaren yang kayaknya udah mulai terlena dengan mereka apa namanya ada di papan atas, udah ibaratnya gap poinnya udah hampir nggak ada yang bisa ngejar secara secara ini ya, secara realita ya, bukan secara matematis ya. Kalau secara matematis mungkin masih bisa gitu. Itu eh, apa namanya akhirnya akan ditampol-tampolin sama tim-tim yang di bawah gitu, entah Red Bull yang bahkan ada di P4 karena digendong sama Verstappen sendirian, atau sama Mercedes yang dimana Mercedes punya rookie siapa, Andrea Kimi Antonelli, ya gitu. Jadi itu yang harus jadi Eh, poin pentingnya McLaren gitu. ya McLaren lebih apa lagi ya kalau aku ya lebih bisa manage drivernya lah, manage, yes, manage driver, the manage the team, Terutama mentalnya sih Mas. ya manage mental, manage tim, dan mungkin lebih ke gimana bisa kompetitif lagi di sisa balapan ini. Dan karena itu pun dia jadi nggak bisa ngunci hari ini, ngunci gelar itu Iya. hari ini karena ya kayak bukan strategi sih, emang baru amburadul aja Heeh. dengan kondisi dia mulai nggak dapat momentum itu FP2 ketika si Norris atau Oscar ya nabrak tembok dan FP2 kali, FP itu ya, FP itu, FP itu. FP2, dan dia nggak dapat momentum sama sekali. Dan mulai dari situ kayak nggak kelihatan aja, FP3 Mm-mm. ke quali sampai ke race. Dan mungkin ini yang perlu di manage lagi sama tim, mental driver, dan ya manage, kalau manage timnya udah bagus mungkin Mhm. ya, karena mungkin untuk Enggak tim sih, yang manage masalah, timnya juga harus dikritisi juga sih. ya itu sih ya karena ya tim ordernya. Iya, itu. Ya, Untung, untung tadi tuh ini apa Norris nggak disuruh crash juga tadi. ada meme keluar, aku buka IG tadi habis belum masuk sini, Apa ada tuh? dari mana ya, dari F1 mana gitu loh Pak, ada meme keluar radio gitu, Norris, karena Oscar crash kamu ikatan crash karena ini tim. Biar adil. Biar adil katanya. Bang Arel ada yang mau dikomentari lagi nggak sebelum kita beralih? Ada tuh momen lucu juga tuh soal kalau ngomongin McLaren ya. Piastri di pinggir trek. Ini nih. Nah, malah jadi admin. Nggak tahu, Malah jadi ya admin. lebih lebih milih nonton di situ kali, lebih Iya, nyaman, lebih PW kali di situ nontonnya. iya. Cosplay Leclerc kemarin Zandvoort. Nggak, lebih nggak kelihatan sih, malah Tapi lebih kayak tapi kalau kalau apa kalau siapa kalau Leonard Zandvoort tuh enak karena dia apa terbuka dan anginnya tuh semilir gitu ya, nggak semilir sih karena kan mobil ngebut gitu kan, tapi kayak alam terbuka lah gitu. Kalau kalau Piastri kan di balik tembok dia, dan menurut resikonya jauh lebih gede karena kan apa antara dia sama sama truk itu kan dekat banget.
Ya Baku Itulah, lebih lebar dikit lah daripada Monaco, walaupun Monaco. ya hampir sama lah, hampir sama. Walaupun lebih Iya. run off-nya lebih banyak Zandvoort sih. Mm-mm. Zandvoort lagi Baku. Tapi narrow section-nya di Castle Section masih yang paling sudut tikungan yang paling kecil sih menurutku. Iya. Dan so far yang paling kecil di F1. Iya, I am stupid. Ah, ya, pasti. 2019. Oke, oke, oke. Ferrari sudah, Red Bull sudah, McLaren sudah, dan kita akan Diam, beralih. Williams dulu apa? Oh, tentu Williams dulu. saja, Williams tentu dulu aja. saja, Williams dulu aja. tentu saja kalau itu harus masuk menu itu. Ya, sebenarnya, izinkan saya untuk ngasih opini sedikit soal sains gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sains itu dalam beberapa balapan terakhir tuh rada cukup bapuk lah gitu. Maksudnya nggak banyak poin yang bisa di carry. Bahkan dia itu ada sebelumnya ada di P berapa dia? Ada di P18 apa P17 gitu di klasemen tuh. Pokoknya jauh banget lah. Dia cuma cuma beda beberapa poin sama Tsunoda lah gitu. Nah, dan orang menganggap bahwa kayaknya Sainz ini di Williams tuh kayak gimana gitu. Apa yang katanya ngasih impact ke apa ngasih impact ke tim, ngasih masukan-masukan atau apa advice buat pengembangan mobil, tapi kok malah berakhir di belakang. Nah, tetapi malam ini seakan semacam mobil apa redemption momennya seorang Carlos Sainz gitu ya. Kayak apa namanya membayar lunas semua keraguan pemirsa F1 akan karirnya di Williams gitu. Dan bahkan lebih ngenesnya lagi adalah dia meraih trofi lebih dulu daripada Hamilton di Ferrari. Itu lebih ngenes gitu ya. Yang Itu ya, dimana gimana Bang Arel? itu dia. Itu ngenes sih sumpah. Maksudnya gimana sih rasanya apa eh, Ferrari gitu harus merelakan seorang pembalap yang solid ini untuk apa akhirnya ya itu apa kalau lagunya tuh September tuh apa? Sekarang kamu sama yang Sama lain. yang lain. Oke, oke. Kita mungkin mau itu dulu ke Bang Ahrel dulu. Gimana Bang Ahrel ngelihat Williams dan juga Sainz? Ya, wah, luar biasa. 4 jempol, four thumbs lah buat Carlos Sainz. Kalau menurut aku, four thumbs up. Bener-bener four thumbs up. Totally. Itu, ya, ak- sama sekali bener-bener aku gak expect lah Williams bisa begitu itu gacor pas masuk Q3. Dan sepanjang balapan pun dia kedua terus di belakang Verstappen dan sempat ya tercecer lah belasan sampai akhirnya di overcut sama Russell ya finish ketiga it's ya bener-bener heroic gokil juga. Betul. Dan maksudnya apa ya? Kita tuh sebenarnya emang nggak begitu berharap dia bisa dapat podium gitu. Tapi dia bertahan aja itu sebenarnya udah bagus gitu dan benar. Dia bertahan dengan cukup solid dan at the end apa? Podium. First time for Williams since 2021 gitu. Oke, Mas Dwi pripun soal Williams? First time since 2021 di kondisi yang nggak Iya, 2021 kondisi yang eh, tapi apa kalau untuk bahasa full race nya since 2017 di tempat yang sama. baku juga? Untuk full race-nya sama. Iya, beneran. Last-nya Lance Stroll kalau untuk full race. Kalau di sepakan hitungannya cuman middle separuh aja nggak ada, Nggak nyampe, nggak nyampe. nggak nyampe separuh. 3 lap tiga belakang lap safety 4 car lap tiga masuk, lap 4 lap kalau nggak salah. 4 lap belakang safety car masuk selesai. Karena untuk full race-nya kan dia sejak 2017 dan 2017 itu berapa tahun yang lalu? eh Hampir 8 tahun 8 yang tahun lalu. yang lalu. oh iya 8. Setelah drama 2018 driver keduanya bapuk Sergei Sirotkin 2019 kacau banget kan 2019 Williams gimana Iya. kacau parah mobilnya belum siap tes Barcelona dan ya, mungkin kalau fans Williams 2019 udah nggak yakin timnya
Poin aja nggak yakin kali. Poin aja Bahkan karena timnya belum. timnya masih ada aja kayaknya nggak yakin. Ya, poinnya ke carry sama Robert Kubica pun karena luck. Dia finish P12 di Jerman karena ada dua pembalap atas kena penalti, turun, dia dapat P10 dan at least satu-satunya poin di 2019. Next ke 2020, 0 poin. Nol, bener-bener telur Russell gitu. dibajak sebentar sama Mercedes buat Iya, gantiin Hamilton Hamilton dan kena gantinya COVID, gantinya Russell tuh siapa? Aitken, Jack Jack Aitken, Aitken. nah Jack Aitken. Nol, sumpah. Mm, Ngesnya Williams itu 2020, nol. mm, Nol, nggak dapat poin sama sekali, nggak bisa masuk top 10, kualifikasi aja susah. Ke 2021, flashback dulu ini ya, 2021, ya lumayan lah ke carry sama Russell, beberapa momen bisa poin. Mungkin lebih aku heroic momennya di Hungari betul. 2022, upside down, naik turun 2022, 2023 ya Bro, lumayan. Ya mungkin kacau 2024 lah. Iya. Agak kacau 2024, ganti driver dan ya beberapa kali nggak bisa ikut race, satu mobil doang yang ikut race di Australia, di mana lagi gitu aku lupa, dan beberapa kali cuma satu satu driver doang. Itu Williams 2024 mungkin ya sangat berat sekali. Williams Betul. 2014 Betul sekali. berat sekali mungkin bagi fans Williamsnya sendiri, bagi Jam Force-nya sendiri. Dan ya 2025 line up baru, Dan cukup dengan seger. cukup seger, Sainz Albon, duo Akademi Red Bull, Betul. mungkin bisa nge-carry tim di beberapa fase awal musim. Fase awal musim mungkin Albon di beberapa 10 balapan pertama sampai pertengahan musim summer break mungkin Albon, dan mungkin summer break ke sini kita bisa lebih lihat Norris, walaupun emang adaptasinya lambat, tapi bisa at least dilihat progresnya lah. Hmm. Dia bisa lebih duluan podium di Williams ketimbang ketimbang yang ngegantiin dia. Ya lumayan lah untuk redemption bagi Williams setelah at least bertahun-tahun nggak merasakan podium. Dan ya mungkin aku mau ngucapin selamat dulu buat fans Williams. Yuk, Urusan terutama saya yang gitu. ada di IG Geko, mungkin Mbak Safa di Geko Hah? dia. Apa? Tidak, 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 tidak. Saya tidak mau mengakui tidak, tidak. Mungkin yang Hmm. lain fans Williams yang lain. Congrats driver kalian, Hmm. Fitri. Ya hasil yang bagus buat hari ini, dan Hmm. mungkin ke depan ini mungkin arah yang bagus ya buat pengembangan Williams ke depan di bawah James Fox sama mungkin Carlos Sainz dan Alex Albon untuk 2026. Ini angin segar lah mungkin bagi mereka, walaupun Betul. isu di tahun ini mesin yang banyak reliabilitasnya kurang emang Mercy ya, tapi dengan itu masih bisa nge-carry tim, dua orang driver berpengalaman. Mungkin ini line up Williams terbaik sejak 2014, 2000 sampai 2016. 2014 Line itu up siapa? terbaik 2014 sampai 16, sampai 7 sampai 16, maaf. Valtteri Bottas masa sama botas. Oh, masa Sama batas. Oh Massa. iya, iya. Ya, itu the good line up-nya Williams setelah terakhir itu. Dan ya last pole, kalau kemarin bisa pole ya, last pole-nya Williams itu 2016 atau 2014, 14, Felipe Massa. 14 Mas, 14 14, Felipe Massa di Red Bull Ring. 14 Austria. Dan ya mungkin berbahagialah Front row fans lokat, Williams. front row lokat jangan lupa, front row lokat juga itu. Ya, berbahagialah fans Williams untuk akhir-akhir ini. Dan ya saya mengucapkan bela sungkawa untuk fans Ferrari. Berarti, berarti ini ucapan selamat untuk saya ini berarti. Ada fans Williams. Ya, sayangnya Ya, begitu.
Padahal di bio IG ada loh itu terpampang jelas. Chelsea, Barcelona, Jarang, Williams. jarang buka page, jarang buka itu. Oh iya, ding, di poster kemarin ya, di poster IG kemarin ya lupa. Iya. Let's go the Blues. Let's go the Blues. Oke, terima kasih untuk selamatnya, terima kasih. BTW, Mas Dwi ngomongin Jack Edgar. Jadi, Mas Davi yang kita undang kemarin itu, di 2020 itu, jadi Jack Edgar tuh bikin kayak challenge gitu lah, ngedesain merch-nya. Nggak tahu itu merch untuk dia membalap di mana gitu. Nah, Mas Davi tuh ikut. Dan Mas Davi ini menang. Jadi eh, Hmm, dia 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 sama satu kreator lain tuh, salah satu desainer lain tuh akhirnya ini apa menang tuh desainnya, dijadiin buat official merch-nya Jack Edgar gitu. Jadi ya cuma bingung juga dia tifosi tapi ikut lomba ini driver Mercy. Williams. Kan kalau waktu itu kan Ed kan ditarik dari F2. Kayaknya ya, nggak salah ya, dari F2 buat naik ngegantiin Russell yang naik ke Mercy gantiin Hamilton. Satu race aja sih ya, disappointment juga buat Mercedes Bahrain 2020 ya. Sahir maaf, yang Sahir. tracknya lebih pendek, lap time-nya aja nggak nyampe 1 menit waktu itu kan. Wow. Nggak nyampe 1 menit beneran. lima Oh, berarti itu puluh dong, layout sembilan pendek dong berarti. lewat pendek yang ini, yang cuman lewat habis turn berapa, kan kalau habis turn 2 atau 3 lupa. Pokoknya lurus, cuman belok dikit, lurus lagi. Pantes. Oke, oke. Dan mungkin lap terbanyak di F1 kali ya, Hmm. 87 lap. Nah, Karena lewatnya pendek. lapnya pendek. Ya 2020 itu buat Williams mungkin ya bisa dibilang tahun sulit lah ya. Ya walaupun lebih sulit 2019, ya benar dapat 1 poin, benar sih. Mm-mm. Karena luck, pertama luck, yang kedua mobil mereka nggak siap tempur dari awal, nggak siap balapan dari awal. Walaupun aku nggak ikutin 2019 ya, tapi aku kan lebih update beritanya lagi. Hmm. Eh, dia tes Barcelona, mobilnya belum siap atau gimana, aku lupa. Iya deh kayaknya. Menurut Dia nggak beritanya sih ikut belum tes, siap. nggak ikut tes katanya. Ikut tes Nggak dia ikut langsung les ya. turun, ya udah selesai. Mobilnya masalah di mana-mana, understeer lah, apalah, masalah wake mobilnya di mana-mana, masalah. Pokoknya mobil Emang nggak Williams itu, siap aja. iya, 2019 itu habis 2017 tahun mereka gacor, 2018 ditinggal masa, eh, dapat poin cuman dikit-dikit, dan 2019 mulai turun tuh, turun sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Ya plus sih buat Williams, bagus buat mengembalikan masa kejayaannya. Ntar, saya tuh sedang mencari postingannya The Constructor waktu bahas review separuh musim. Dan mari kita lihat kira-kira siapa yang ngomong waktu itu. Bang Dharma apa ya? Jadi Bang Dharma ngomong gini. Nah ini nih, silakan dilihat ya. Aduh nggak kelihatan ya. Mungkin bisa dicek di IG Constructor. Second half current season, Dharma MH, Williams podium. Nah, jadi Bang Dharma, Anda Selamat. luar biasa untuk pertama kalinya prediksi Anda tidak jinx. Nah itu untuk Ya, pertama pertama kalinya kali prediksi Anda sangat-sangat. menggacor untuk pertama kalinya. Biasanya ngejinx biasanya. Ya, yang penting nggak ada Nico gitu aja udah selesai. Nggak ada Nah, iya. Rosberg selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hot take second half-nya Mas Brian itu akan terjadi? Ferrari tidak menang satu balapan pun. Nah, ini pertanyaan menarik. Tapi saya udah ngajuin ini ke Mas Dwi minggu lalu. Nah, sekarang mau saya ajuin ke Bang Ahrel. Menurut Bang Ahrel, apakah Ferrari dengan sisa balapan yang ada nih tidak bisa untuk menang? Moga-moga jangan deh sebagai tifosi. Aduh, kayak harapannya minimal sekali dua kali aja udah cukup lah. Udah tumpengan sujud syukur. Tapi, tapi, nah, tapi oke, anggaplah emang potensi itu ada. Menurut Bang Ahrel di mana? Austin palingan Ya sih, terakhir juga di kalau Austin. sama sama Meksiko.
Iya, karena kemarin juga di apa di Meksiko juga kalau nggak salah. Kan Iya. last win-nya mereka situ, the last win overall kan last year 2024 Mexico City ya kayaknya. Oke oke oke. Oke, mau bahas apa lagi kita? William sudah, terus. Nah, Apakah kita Mercy? Mercy. Oh ya, Mercy belum ya? Oh ya, aduh, Anda melewatkan Mercy ya. Kita nggak tahu apakah apa namanya Antonelli itu sebenarnya Antonelli itu jadi perdebatan karena kemarin kan dia kena omel total langsung kan di radio. Terus sekarang dia bisa mengkonversi eh, poin besarnya di P4 walaupun tertinggi tetap P3 kemarin di mana di Kanada gitu ya. Tapi dia kayaknya sudah mulai menemukan momentumnya lagi gitu dan Russell di tengah gonjang-ganjing kontraknya yang belum jelas gitu ya, apakah dia akan tetap di Mercedes tahun depan ataukah kemudian dia akan dalam tanda petik digeser untuk eh, apa orang dambaannya Toto sejak 2000 berapa gitu yang dia kejar-kejar terus gitu. Nah, apakah Mercedes udah di momentum yang tepat? Mungkin dari Bang Ahril dulu. Ya, selagi mereka bisa bisa keep momentum kayak begini ya kenapa enggak gitu. Mereka bisa merebut P2 dari Ferrari. Hmm, Ya, sebagai tifosi ya amit-amit jangan sampai lah. Kalau sebagai fans Mercedes ya harus itu tuh. iya sih. Oke. Mas Dwi Pripun, apakah ini udah jadi momentum bagus buat Mercedes? Baku mungkin jadi awal setelahnya kemarin sempat underperform, sempat kita lihat Mercedes terseok-seok sedikit di Betul. setelah terakhir mereka meraih momentum Kanada setelah ya balapan-balapan sulit berikutnya mungkin kalau bisa keep the momentum going mah nggak apa-apa mungkin untuk beberapa race ke depan Hmm. eh, bisa lah eh, di keep momentumnya kalau ya mungkin lihat aku kan sempat nonton kemarin di YouTube-nya F1 Speed Iya. eh, yang bahas Antonelli. Judulnya kalau nggak salah itu Antonelli apakah Antonelli itu siap untuk menggantikan seorang yang meninggalkan seatnya itu bukan orang yang main-main gitu loh, bukan orang Seven sembarangan. time world champion. tujuh tujuh kali juara dunia, apakah dia membawa beban yang sangat-sangat berat dan mengatasinya gimana gitu loh. Dan mungkin kalau lebih ya jangan buat Antonelli ya Hmm. jangan terlalu dengan masa lalu lah, beban berat itulah Hmm. ya. Biarkan orang mau bilang apa, dia masuk seatnya Lewis Hamilton, tapi dia harus uh, mentalitinya terbangun lagi ya. Hmm. Lebih aku harus aku harus bisa keep momentum ya, paling enggak top 5 ke depan mungkin bisa lah kali ya, top 5. Aku karena aku bukan fans Mercedes, bukan fans Ferrari juga ya. Hmm. Karena aku fans Red Bull, mungkin kalau eh Mercedes bisa keep the momentum going sampai Abu Dhabi, bisa lah. At least itu bersaing sama Ferrari gitu. Nah, mungkin kalau Antonelli itu sih perlu lebih dibangun lagi mentalnya. Kalau Russell dia terkena tekanan karena masalah kontrak. Masalah Nah, kontrak iya. ini belum selesai-selesai. Padahal beberapa kali aku nyimak postingan IG katanya mau diperpanjang nggak jadi kan. Eh, Mungkin Russell perlu pembuktian. Betul. Dia harus keep Dia kayak the butuh validasi momentum, gitu nggak sih keep untuk the membuktikan momentum. di depan Toto kalau dia tuh pantas untuk dapat Iya, keep the kontrak F1 gitu. momentum, keep the momentum. Paling enggak, mungkin aku cuman ya bukan prediksi, bukan apa harapan. Ya Oke, apa tuh? at least satu kali menang mungkin bisa membuat Toto atau beberapa kali podium dan satu kali menang at least membuat Toto mempertimbangkan lagi untuk memperpanjang kontraknya dia.
At Mm-mm. least itulah. Iya, Tapi kalau dia untuk tuh kayaknya butuh Antonelli, ini apa, butuh 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 apa, butuh kayak semacam validasi atau butuh bukti gitu. ya kalau Antonelli ya itu tadi lebih manage mental dan jangan terbawa dengan masa lalu lah. Ya bukan yang ya udah biarin orang mau bilang apa dia Mm, meninggalkan seatnya Lewis Hamilton ya dia harus tetap fokus ke depan untuk meraih hasil yang bisa dia raih. Ya betul. mungkin kalau untuk seorang rookie podium-podium dan beberapa kali poin besar itu at least nggak Mm-mm. apa-apa mungkin untuk next year-nya. Kalau dari aku mungkin Toto jika dilihat mungkin beberapa balapan ke depan bagus mereka akan tetap mempertahankan line up itu mungkin. Line up George Kimi. Oke, oke, oke. Apakah tahun depan akan jadi apa ya? Apakah tahun ini akan jadi pondasi untuk kemudian Mercedes menghadapi musim depan dengan dua line up pembalap ini, atau ada rumor kalau bakal dilempar ke Alpine karena Alpine pakai mesin Mercedes tahun depan? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita sedikit aja bahas soal Pickup yang sangat solid sekali. Apa namanya, Lawson berhasil memimpin kereta-keretaan yang panjang itu, yang membuat Norris kesusahan gitu ya. Bahkan saya tuh menyimpulkan sekarang saingannya Ferrari itu sekarang udah bukan Red Bull, McLaren, atau at least like Mercedes. No, ya, apa namanya, the real rival bagi bagi tim Mercedes sekarang adalah Racing Bulls. Ya. Timnya bocah Racing gitu. Bull. Oke, gimana Bapak Bapak Ahrel soal VCARB tadi? Ya, ini dalam beberapa balapan terakhir mereka oke banget sih. Bener-bener gokil. Hajar Hmm. podium, terus Lawson finish the bestnya dia finish kelima. Kan sebelumnya kan dia finish ke-6 di Austria. Ini Tuh. best karir finishnya dia nih kelima ini nih. Hari ini dia Lawson. Dan secara Hmm. perlahan mereka tuh farming farming point. Dan aku sih yakin kayaknya posisi kelima nih kalau selagi Vicar ini bagus ya antara Vicar sama Williams saja nih battle buat posisi kelima. Mm-mm. Dan yang paling rajin farming point so far mereka. Iya. Oke, oke. Mas Dwi, pripun? Pick up. Ya Iya. bener-bener yang diomongin Mas Akrel. Bener-bener. Dari dia dapat momentum dari Zandvoort. Petrinya siapa? Petrinya si Lawson. Dia dapat di Monza Hajar Mas, punten. Iya, Hajar bukan. Mas, suwun. Maaf. Hajar. Hajar dapat podium di Zandvoort. Monza solid lah. Poin. Eh, at least Monza poin. Dan hari ini mungkin buat Lawson ini membuktikan bahwa dia sebenarnya cuman perlu dapat mobil yang bisa dia kendaliin dan dapat tekanan mental yang lebih dikit daripada ketimbang di tim utama Red Bull. Mungkin dia bisa membuktikan itu, walaupun nanti mungkin lebih dipertimbangkan untuk menaikkan Isaac Hadjar daripada menaikkan Liam Lawson karena lebih muda atau konsistensinya lebih. Kalau dilihat konsistensinya lebih bagus, konsisten Hmm. Hajar. Lawson itu di beberapa momen juga dapat eh, momen nggak enaknya, Hmm. kelempar dari top 10 lah, apalah, mungkin beberapa momen dia kalah sama Hajar lah. Ya tetap ke out qualified kayaknya. Ya kalau bener yang dikatain kita katakan Mas Ahrel, kalau dia dapat momentum terus dengan dapat poin-poin di top 5 atau top 10 lah katakanlah, mengejar Williams itu masih ada kemungkinan. Hmm. Oke, oke. P5 P5 P apa P5 P6 ini nanti akan diperebutkan oleh dua tim ini ya, Pickup dan Williams gitu. Dan kira-kira siapa yang akan lebih rajin buat farming point? Silahkan tulis kolom komentar. Oke, kita akan jeda selama berapa pekan kita? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal enggak Tanggal langsung dong 21. kayaknya. Langsung satu satu minggu. Satu minggu, satu minggu. Satu Jadi minggu. Enggak, Satu dua minggu. minggu.
Oh, 2 minggu. Oh iya, Dua dua pekan minggu. seterusnya dulu. Minggu ini sama Kan minggu Dua pekan depan. akan Iya, datang. iya. kan Berarti minggu ini, seminggu. minggu depan iya dong. Minggu depan kan anu Singapura Grand Prix barengan sama GP Indonesia. Oh iya, Kak. Betul. Oh iya. Mandalika tanggal 5 Seriusan. juga. Mandalika juga tanggal 4 kali, tanggal 3 tanggal 2 sampai 4, lupa aku, 2 Hmm. sampai 4 kayaknya. 2 sampai Enggak, 4. 3 sampai 5. 3 sampai Oh iya, 5. 3 sampai 5 Singapura, 3 sampai 5 Mandalika. Oke. Kita akan break 2 minggu dan kita akan nanti beralih ke Marina Bay, sirkuit Marina Bay di Singapura. Dan perlu informasi bahwa tahun kemarin yang menang adalah Lando Norris, gitu ya. Lando Norris dan apakah kemudian dengan performa mereka yang lagi begini kemudian bisa eh, kemudian strike back di Singapura? Kita akan nantikan 2 minggu lagi. Hmm. Oke, dan itu sih ya pembahasan kita untuk malam hari ini untuk episode review Azerbaijan Grand Prix. Mungkin ada yang sampaikan untuk closing statement mungkin dari Bang Arel dulu. Oke, untuk konsistennya sih ya agak banyak sih. Thank you banget Ya, Apik udah eh, invite ku untuk join podcast ini. Dan ya sebagai yang pecinta F1 ya, ini untuk di luar tim yang kita sudah mention tadi sebelumnya ya. Hmm, Untuk berikutnya nih, Kick Sauber untuk Sauber ya semoga bisa lebih meramaikan persaingan untuk posisi kelima. betul. Dan untuk ya kita nggak bisa berharap banyak lah Aston Martin, Haas, apalagi Alpine. Nah, itu mah gak usah diharap itu. Oke, oke. Betul banget. Ya itu aja dari aku. Pokoknya terima kasih banyak. Thank you so much ya teman-teman. Oke. Mas Dwi, ada yang mau disampaikan untuk penutup? untuk penutup sedikit aja. J? Mungkin hari ini bukan, ya mungkin hari ini balapan yang seru, hari ini balapan Hmm, yang chaos. hmm, Tapi mungkin 2 minggu lagi ya fans Red Bull, aku wanti-wanti ya, jangan berharap terlalu banyak di Singapura. betul. Mengucapkan terima kasih juga Mas Afik. Aku udah 2 kali J? ini ya, 2 kali ini ya, minggu J. kemarin juga diundang podcast, hari ini diundang podcast juga. Eh, Alhamdulillah mungkin sebagai fans F1 eh, bisa lebih tersampaikan aja lah. Kadang-kadang aku kalau mau cerita itu kan bingung ya. Harus apa? Karena karena mungkin ada temanku yang seorang fans F1 tapi Hmm, dia nggak selalu ada di anu dulu, nggak selalu ada di hmm, sekolah, nggak selalu ada di bareng aku gitu loh. Dan ini bisa J. terwadai. Dan mungkin untuk next line tim yang dimention tadi adalah mungkin ya Sauber bisa lah Oke, beberapa boleh. poin-poin kecil lah, poin-poin kecil untuk ya sebelum beralih ke tim yang Audi. lebih proper, Audi next year. Untuk Alpine udahlah, nggak mau komentar apa apa, udah nggak mau komentar apa apa. Bisa-bisanya dua orang, satunya run off, satunya nubruk, itu gimana ceritanya gitu. Ya Oke, satunya naik run off, satunya liwat nubruk gitu. betul. Apalagi ya Stick Sauber, Alpine, satu lagi apa lupa. Aston Martin, Aston Martin. Ya, Haas. Aston Martin, Haas. Nah, kalau Haas sebenarnya mereka bisa, tapi ya mungkin agak inkonsisten di beberapa momen aja sih. Ya, iya. Bisa lah mungkin harusnya, tapi you know lah. Apalagi sampai cosplay mini DRS. Ya, udah. Yap. Dan mungkin itu aja closing statementnya. Ya, satu sekali lagi jangan terlalu berharap ya fans Red Bull ya minggu depannya, dua Oke, minggu lagi ya. Ya menang alhamdulillah, syukurin aja. oke, oke. Oke, penutup dari saya. No need to ask, he's a smooth operator. Sampai ketemu di The Call 100 selanjutnya. Goodbye.